Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu inverse matrix dengan cara menggunakan matriks adjoint. Jadi, kita akan menentukan inverse dari sebuah matriks ya, menggunakan matriks adjointnya. Teoremanya berbunyi seperti ini. Jika A adalah matriks invertible, ini kita sudah bahas kemarin ya. Matriks invertible itu matriks yang punya inverse, yaitu matriks non-singular, di mana determinannya tidak sama dengan nol ya. Matriks non-singular. Maka A inverse sama dengan satu dibagi determinan A dikali matriks adjoint dari A. Ya, dikali matriks adjoint dari A. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Gunakan matriks adjoint untuk menentukan inverse matriks A sama dengan 32 min 1, 163, 2 min 40. Berarti dari matriks A ini kita cari dulu nilai determinannya, lalu kita cari nilai adjoint matriksnya ya. Yang pertama kita hitung dulu untuk determinannya. Determinan dari matriks A. Kita ambil aja sepanjang kolom yang ketiga. Yang pertama adalah min 1. Di min 1 ini kan positif ya. Plus min plus. Berarti min 1. Dikali dengan determinan dari 1, 6, 2, min 4. 1, 6, 2, min 4. Lalu ditambah. Nah, 3 ini adalah negatif ya. Plus min. Plus min. Berarti min 3. Dikali dengan determinan dari 3, 2, 2, 4. 3, 2, 2 min 4 ya. Kemudian ditambah dengan 0. Berarti ini menjadi min dari 1 kali min 4. Min 4 dikurang 2 kali 6, 12. Kemudian dikurang 3 dikali 3 kali min 4 itu min 12 dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan berapa ini? Min 4, min 12 itu min 16. Dikali min berarti 16. Lalu ini min 16 dikali min 3 itu berarti 48. 16 tambah 48 hasilnya adalah 64 ya. Jadi nilai dari determinannya adalah 64 sesuai dengan apa yang ada dalam pembahasan di sini ya. Determinannya adalah 64. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai determinannya. Maka tinggal kita mencari nilai dari matriks adjoint. Nah, bagi yang belum tahu, matriks adjoint itu didapatkan dari matriks kofaktor yang kemudian dikenakan transpos atau transpos dari matriks kofaktor ya. Transpos dari matriks kofaktor. Jadi C pangkat T ya. C itu adalah matriks kofaktor, T itu artinya ditransposkan. Kolom jadi baris, baris jadi kolom. Berarti kita harus menentukan dulu matriks kofaktornya. Untuk menentukan matriks kofaktor, berarti kita mencari nilai minor pada masing-masing baris dan kolomnya ya. Pada masing-masing baris dan kolomnya kita mencari tahu dulu nilai minornya. Kita hitung dulu ya. Yang pertama adalah minor untuk matriks baris pertama, kolom pertama. Sama dengan, berarti berapa nih minornya? Ini ditutup, berarti tinggal 63. 63 min 4, 0 ya. Nah, ini sama dengan 6 kali 0, itu 0 dikurang 3 kali min 4, min 12. Hasilnya adalah 12. Kemudian, minor dari matriks baris 1 kolom yang kedua. Berarti yang ini ya, baris pertama kolom yang kedua. Berarti kan 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0. Sama dengan 1 kali 0, 0 dikurang 3 kali 2, yaitu 6, sama dengan negatif 6. Lalu, minor dari baris pertama kolom ketiga. Baris pertamanya ini, kolom ketiganya ini. Berarti determinannya adalah 1, 6, 2, min 4. Sama dengan 1 kali min 4 dikurang 6 kali 2, 12. Sama dengan negatif 16. Kemudian kita cari untuk yang minor 21 ya, baris kedua kolom pertama.
baris kedua yang di sini, kolom pertama di sini. Berarti 2 min 1 min 4, 0. 2 min 1 min 4, 0. Sama dengan 2 kali 0, 0. Dikurang min 1 kali min 4, yaitu 4. Sama dengan min 4. Ini ya. Kemudian kita cari dulu untuk yang minor 22. Minor 22 berarti baris kedua, kolom kedua. 3 min 1, 2, 0. 3 min 1, 2, 0. Sama dengan 3 kali 0, 0. Dikurang min 1 kali 2, min 2. Sama dengan 2. Kemudian M23 sama dengan, berarti baris yang kedua, kolom ketiga. 3, 2, 2 min 4. 3, 2, 2 min 4. Sama dengan 3 kali min 4, min 12. Dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan min 16. Kemudian minor untuk matriks 3, 1. Minor untuk baris ketiga kolom pertama ya. Baris ketiga yang di sini, kolom pertama ini. Berarti kan 2 min 1, 6, 3. 2 min 1, 6, 3 ya. 2 min 1, 6, 3. Nah, hasilnya berarti berapa ini? 3 kali 2 itu 6, dikurang min 1 kali 6 berarti positif 6, sama dengan 12. Kemudian minor 3, 2, baris ketiga kolom yang kedua. Baris ketiga kolom kedua, berarti 3 min 1, 1, 3. 3 min 1, 1, 3. Sama dengan 3 kali 3, 9. Dikurang min 1. Dikali 1, positif 1. Sama dengan 10. Kemudian yang terakhir minor 3, 3. Yaitu baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga dan kolom yang ketiga. 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6. Sama dengan 18 dikurang 2, yaitu 16. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua nilai minor dari masing-masing baris dan kolomnya. Berarti dari minor ini kita tinggal menentukan matriks kofaktornya. Berarti matriks kofaktor kita simpulkan dengan C, itu adalah matriks yang diperoleh dari minor. Pada baris pertama kolom pertama itu sama dengan M11 ya. Karena baris pertama kolom pertama itu genap kalau kita jumlahkan. Karena rumus dari kofaktor ya, dari CIJ itu sama dengan MIJ jika I plus J-nya itu genap. Tetapi akan menjadi negatif min IJ jika I plus J-nya itu ganjil. Nah, berarti M11 yang jumlah baris dan kolomnya genap itu positif. Yang jumlahnya ganjil berarti dia negatif ya. Nah, di sini negatif M12, di sini positif M13. Di sini negatif M21, ini positif M22, negatif M23. Positif M31, negatif M32, positif M33. Nah, berarti masing-masing nilai minornya kita masukin ke matriks kofaktor ini. M11-nya adalah 12, M12-nya adalah min 6. Min dikali min 6 berarti jadinya 6. M13-nya min 16. M21-nya min 4. Dikali min berarti jadinya positif 4. M22 yaitu 2. Min M23 berarti min 16 dikali min berarti jadinya 16. M31 12. Min M32 berarti min 10. M33 16. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks C-nya. Berarti untuk mencari nilai dari matriks adjoinnya, kita tinggal kenakan transpos pada matriks kofaktor ini ya. Kita tinggal kenakan transpos aja. Berarti C pangkat T itu sama dengan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti kolom pertama yang di sini menjadi baris yang pertama. 12, 4, 12. Kolom yang kedua menjadi baris yang kedua. 6, 2, min 10. Kolom yang ketiga menjadi baris yang ketiga. Min 16, 16, 16. Nah, seperti ini. Jadi inilah matriks adjoin yang diminta oleh soal.
Atau kita tulis ADJ dari matriks A. Gitu ya. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi determinan A dikali dengan adjoin dari A, yaitu sama dengan 1 dibagi determinannya tadi berapa? 64 dikali dengan matriks adjoinnya 12, 4, 12, 6, 2, min 10, min 16, 16, dan 16. Sama dengan, nah, ini kita kalikan ke masing-masing elemen dari matriksnya. Berarti 12 per 64, 4 per 64, 12 per 64. Lalu baris kedua, 6 per 64, 2 per 64, min 10 per 64. Baris yang ketiga, min 16 per 64, 16 per 64, 16 per 64. Di mana hasil yang kita dapatkan ini sama dengan apa yang ada pada pembahasan di sini ya. Jadi sekarang kita sudah bisa menentukan inverse dari suatu matriks menggunakan matriks adjoinnya. Kira-kira begitu ya untuk pembahasan mencari atau menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan matriks adjoin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.